dengan lebih terstruktur ya. Sosialisasi itu ada di media sosial, ada yang sifatnya diskusi kayak town hall meeting seperti ini, dan belusukan juga dilakukan semata-mata karena saya tahu diri, saya masih orang baru, sehingga memperkenalkan diri dan menyerap aspirasi. Ada yang dibacakan tadi lewat sosial media, ada yang bertanya langsung, dan bagi saya ini sangat menyenangkan karena bisa menjelaskan visi misi dan menyerap aspirasi dengan sangat baik. Ada dua yang saya anggap paling luar biasa ya. Yang pertama aspirasi dari kaum disabilitas yang masih merasa curhatan ibu tadi belum mendapatkan kehidupan dan eksistensi warga yang layak ya, tentang perluasan subsidi transportasi, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Saya kira konsep Jakarta berkeadilan untuk kita akan maksimalkan kepada kelompok-kelompok yang perlu dilindungi negara. Yang kedua yang menarik tadi, ternyata ormas-ormas di Jakarta rindu untuk bikin acara-acara informal sehingga terjadi komunikasi antar ormas itu saling kenal. Kalau antar ormasnya sering musyawarah, sering bertemu, akan mengurangi potensi konflik horizontal, mengurangi potensi sesama ormas di tengah masyarakat dan lain-lain lah kira-kira begitu. Jadi sebagian saya bawa pulang sebagai oleh-oleh pengetahuan untuk dirapihkan di visi misi, sebagian mendengarkan apa rencana-rencana yang tentunya sedang disiapkan oleh pasangan Ridho. Saya kira itu. Kak Emil, kenapa ini namanya ini BART? Kak Emil, pemilihan namanya? Ya, ini dari tim kreatif aja. BART itu bahasa Inggris yang artinya menggonggong. Jadi orang boleh memaki, mengkritisi selama tidak body shaming lah ya. Yang dikritisi, yang dimaki adalah programnya, gagasannya silakan. Kenapa? Karena kita kan sudah memilih demokrasi. Jadi istilahnya itu aja ya. Bongkar aspirasi Ridwan Kamil. Penyelenggaranya ini teman-teman dari yang menyelenggarakan Desa Kamis juga. Apa kan konsepnya? Mirip Pak. Bang. Terinspirasi itu gimana Kang? Saya tidak terlalu menyimak yang dulu seperti apa, tapi poinnya saya pernah melakukan begini di banyak tempat juga ya. Bahwa mungkin sama dengan Desa Anies, saya kira nggak masalah, nggak usah terlalu dipertentangkan. Yang mohon maaf ya, media tolong justru fokus pada substansinya. Ya. Kalau mirip tidak mirip, saya kira bukan hal penting untuk diperdebatkan. Yang perlu diperdebatkan itu kan isinya, gagasannya, dialog. Saya kira mudah-mudahan angle-nya begitu. Kang, tadi di acara Kang. Ini kan kita mengusul keberlanjutan Kang. Nah, sebelumnya kan di Gubernur Anies sebelumnya itu pernah mencanangkan untuk penjualan saham BIR. Penjualan saham. Ya. Nah, tapi itu ditolak DPRD sih. Nah, sekarang sama Kang sendiri kalau nanti bagaimana untuk gini, ada hal-hal yang belum bisa saya putuskan sekarang, termasuk yang barusan ditanyakan. Karena saya belum pelajari, Mas. Saya baru fokus ke hal-hal yang sifatnya umum. Ya. Kalau tadi udah sangat spesifik ya, ada sejarah ini apa dan sebagainya. Oh ini sederhana, kalau dirasa itu lebih membawa kebermanfaatan, ya nggak usah. Tapi kalau ternyata lebih membawa kontroversi, membawa kemudaratan, ya dilakukan. Karena pada dasarnya kan tugas negara itu bukan berbisnis kalau menurut saya ya. Tugas negara itu melayani publik. Jadi kalau harus sibuk juga waktunya berbisnis, menurut saya nanti melayani masyarakatnya jadi penting. Kang. Ya. Ketua Sinses sudah fix, Pak Ahmad Riza Patria. Hari Senin kita akan kumpul untuk merumuskan final tim ses secara besarnya. 70% saya sampaikan anak-anak muda, influencer, tokoh-tokoh masyarakat. Sekali jubir saya Mbak Angki kemarin kan, terus ada jubir-jubir yang anak-anak muda juga. Jadi ketuanya sudah dikonfirmasi Riza Patria bisa diwawancara. Kang Emil, Tadi udah sampaikan alasannya adalah beliau mantan wakil gubernur, dia Google Map saya. Bukan dari supaya saya tidak tersesat kemana, ngapain. pasangan itu kumpul apa sekali pengumuman Pak? Sekali pengumuman resmi. Rapat dulu. Kang Emil. Jadi pasti dikabarin. Kang untuk 100 hari pertama kalau udah kepilih mau ngerjain apa dulu kira-kira? Misalnya Ya saya pasti selalu mengerjakan yang paling gampang-gampang Mas. Ya.
nanti saya kabari, tapi ada yang 100 hari pertama, ada yang 3 bulan pertama, dan lain terakhir siapa? Bung Emil, belum lama Kang Emil unggah terkait desain sungai di epicentrum kawasan Jakarta Selatan, lalu menuai banyak komentar dari netizen, bahkan ada yang menanggi janji Kang Emil terkait di Kalimalang yang sebelumnya akan disulap seperti di Korea. Nah itu kan akhirnya kenyataannya tidak ada begitu Kang. Bagaimana ini Kang? Mbak namanya siapa? Yolanda. Saya minta Mbak Yolanda datang ke lokasi atau menggoogle Ridwan Kamil meresmikan tahap 1 Kalimalang Bekasi. Itu aja jawabannya. Bahwa tidak selesai 100% karena ada jalan tol Becakayu mengambil alih lahan perencanaan. Jadi kalau dibilang tidak ada, ya, itu bukan fakta. Supaya akurat, Mbak bisa ke Bekasi lihat sendiri atau menggoogle bagaimana saya meresmikan penataan Kalimalang tahap 1. Terkait konsep kampanye yang seperti ini, apakah bakal dilakukan secara rutin? Akan ada rencana ketemu Pak Jokowi atau gimana? Ketemu Pak Jokowi, saya sering kan urusannya sebagai kurator IKN, jadi nggak ada masalah. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Siap. Oh iya. Terima kasih Pak RK. Kasih Khadijah Putri. Mana? Kita lihat dulu. Aku mau langsung bikin. Jangan lupa subscribe ya.